Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ana, yaitu Selimut Putih Official. Baik teman-teman, awal mula waktu saya keluar dari sekolah SMA. Saya sekolah di MAN dan saya tinggal di asrama. Dan pulang ke rumah itu sekitar sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, keluar dari MAN saya memutuskan untuk bekerja. Belum kepikiran untuk kuliah. Nah, dari situ saya berangkatlah bekerja. Kira-kira dari rumah ke pekerjaan itu mencapai waktu 3 jam. 3 jam perjalanan. Cukup jauh tapi sama-sama Sukabumi juga. Nah, dari situ saya dipertemukan sama Allah. Alhamdulillah dipertemukan sama teman-teman yang mungkin awalnya sama saya ya. Waktu masuk ke pabrik, ke perusahaan itu, saya sama teman-teman masih pakai celana jeans. Tapi berkerudung karena saya tahu kalau kerudung itu wajib. Nah, dari sana setelah beberapa bulan kemudian saya sama teh kembar waktu itu ya. Sama teh kembar, alhamdulillah satu kontrakan. Nah, dari satu kontrakan itu kita diajak pertama kali sama komunitas yang diadakan di perusahaan itu gitu, komunitas tahsin. Nah, dari sana saya biasa belajar 1 minggu sekali itu pulang kerja belajar tahsin. Nah, dari situ juga saya mengetahui bahwa bagaimana menjadi muslimah yang baik, bagaimana jilbab itu harus diulur. Walaupun saya belum pakai cadar saat itu, tapi saya dan teh kembar dan teman-teman seperjuangan lain benar-benar bersyukur gitu ya masuk ke komunitas itu. Nah, beberapa tahun kemudian teh kembar dulu yang pakai cadar. Terus saya juga pengen nyoba-nyoba awalnya gitu ya, pengen nyoba-nyoba. Saya juga lihat di postingan Instagram banyak orang yang bercadar, tapi di Sukabumi saat itu masih kehitung gitu, masih ada 1 atau 2 orang gitu. Saya juga belum paham betul gitu pakai cadar itu gimana, terus di mana sih beli cadar gitu. Nah, setelah hijrah itu kan celana gamis, baju-baju ketat itu dibuang semua. Nah, saya belikan cadar jilbab yang gede, gamis-gamis yang gede gitu. Nah, sudah begitu saya cobalah memakai cadar. Dan karena setahun kemudian saya masuk kuliah, jadi waktu itu saya kuliah sambil kerja. Dan kuliahnya itu kelas karyawan gitu kan di Sukabumi. Nah, kuliahnya hari Sabtu dan Minggu, sedangkan kerja dari Senin sampai Sabtu. Capek banget, Masya Allah waktu itu. Jadi Senin sampai Sabtu itu kerja, tapi Sabtu kan setengah hari. Nah, dari jam 1 saya langsung kuliah, begitupun hari Minggu. Kalau hari Rabu sore biasanya saya likoan gitu. Nah, saya mengingat gitu suka pulang malam dari kampus. Terlebih saya juga sering jadi pengurus organisasi belum di kampus gitu, kayak BEM di kampus, organisasi HMI, himpunan mahasiswa Islam dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada rapat atau ada acara biasanya pulang malam gitu. Dan pulang malam tuh saya ya naik angkot gitu, biasanya dari kampus ke kontrakan itu naik angkot tuh mencapai 2 kali, dan itu pun harus penuh dulu baru berangkat gitu. Nah, saya bismillah memutuskan pakai cadar karena berniat ingin lebih menjaga diri. Saya ingin benar-benar berhijrah. Saya ingin benar-benar menjadi muslimah yang menutup aurat dengan sempurna. Seiring juga karena kondisi saya yang seperti itu, kemana-mana sendiri gitu. Nah, ternyata alhamdulillah setelah pakai cadar, dan di kampus pun alhamdulillah angkatan saya yang pertama kali memakai cadar gitu. Dan sekarang alhamdulillah adik-adik tingkat pun kebanyakan pakai cadar di kampus. Setelah memakai cadar ternyata responnya baik, walaupun awalnya waktu ke kampus pas saya pakai cadar tuh ya Allah malu banget gitu, yang biasanya nggak pakai. Terus tiba-tiba orang pada nanya, ini siapa, ini Melia ya gitu kan, gitu. Malu, rasanya pengen ngebuka gitu, tapi harus dipancegin lagi niatnya gitu,
benar-benar dikuatin, dilurusin niatnya bahwa saya itu ingin benar-benar menutup aurat dengan sempurna gitu. Nah, dari sana seiring berjalannya waktu saya pun mengetahui faidah memakai cadar seperti apa. Ternyata, oh, waktu aku naik angkot, waktu aku dimanapun, alhamdulillah laki-laki manapun itu sangat menghormati. Termasuk yang nah waktu naik angkot, yang biasa laki-laki misalnya kalau ke perempuan yang lain itu gimana gitu ya, kayak neng apa gimana, tapi masya Allah ketika saya pakai cadar itu ya yang mereka ucapin itu adalah assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan lah doa gitu kan. Terus gimana sih ngeyakin orang tua kita biar mengizinkan pakai cadar? Jadi kalau aku begini ya, pertama aku jelasin sama orang tua bahwa di tempat kerja saya tuh begini, banyak berita pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah mungkin dengan saya memakai jilbab yang besar, dengan saya pakai cadar, itu membuat orang yang ingin berniat jahat itu berpikir lagi gitu kan. Nah kata alhamdulillah sih orang tua saya itu selalu mendukung selagi yang aku lakukan itu baik gitu. Dan saya juga jelaskan hukum cadar itu apa, faedahnya seperti apa, dan ketika aku makainya itu alhamdulillah seperti ini loh ma, apa gitu. Nah walaupun awalnya juga aku pakai cadar pas pulang ke rumah itu masih pakai masker atau dibuka dulu pas masuk ke rumah gitu kan, karena di kampung aku belum sama sekali gak ada gitu kan yang pakai cadar. Padahal aku kan sering mudik, kadang 1 bulan sekali sering mudik gitu, mudik naik kendaraan umum kayak elf gitu ya. Nah di situ kadang sampai selama di elf aku pakai cadar, pas aku mau ke rumah aku buka cadar, kadang begitu ya, saking malunya gitu. Tapi karena lambat laun lama-lama ternyata karena sudah terbiasa juga ya orang-orang pun sudah merasa biasa. Apalagi sekarang kan di Indonesia ataupun di daerah-daerah sudah banyak sekali mereka bercadar, alhamdulillah. Nah terus gimana sih kak, katanya ada pertanyaan gimana yang suka lepas pasang cadar. Nah pada dasarnya cadar itu kan pendapat terbanyak itu adalah sunnah ya. Yang namanya sunnah dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan pun tidak mendapat dosa. Nah ternyata kalaupun lepas pasang cadar karena kondisi kita tidak mendukung, misal orang tua kita tidak mengizinkan, di luar saya pakai cadar, ketika saya masuk ke rumah saya buka cadar diganti pakai masker, nah itu mungkin tidak apa-apa. Tapi balik lagi kepada diri kita, pada niat kita. Kalau kita hanya niat mempermainkan cadar, kadang buka kadang enggak untuk gaya-gaya atau apa, ya jelas itu tidak boleh gitu. Nah banyak gak sih ujiannya? Ya banyak juga. Kadang kalau lewat kemana-mana pasti aja ada orang yang bilang ninja, teroris. Kadang hati ini sakit gitu ya, tapi ya gimana lagi ya, mungkin mereka belum tahu gitu. Saya sih mikirnya begitu. Jadi alhamdulillah juga setiap kebaikan itu kan pasti ada ujian, dan ujian itu adalah cara Allah melihat seberapa besar niat kita hijrah gitu. Pasti hijrah ataupun melakukan kebaikan pasti setan itu tidak suka, jadi ada terus gitu ujiannya. Alhamdulillah sampai aku nikah pun aku pakai cadar, dan orang tua dan orang yang di kampung pun ya tahu sebagaimana biasanya, karena saya juga sering pakai cadar. Tapi kadang kalau di rumah saya nggak pakai cadar sih, kalau mau keluar saya pakai gitu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang sedang proses berhijrah atau proses memakai cadar, ada liku-likunya, gak boleh sama orang tua, gak boleh gak diizinin sama suami dan lain sebagainya, jangan pernah menyerah, tetap semangat, minta sama Allah, karena berdoa sama Allah. Dan bila mana orang tua kita ataupun suami kita tetap tidak mengizinkan kita bercadar, lebih baik kita mendengarkan apa yang mereka katakan, selagi yang mereka katakan juga adalah baik, dan selagi mereka tidak melarang kita memakai hijab gitu. Kalau cadar kan sunnah. Nah kita bisa siasati juga, misal kalau kita pergi ke pasar kita pakai masker, kalau ingin menutup
benar-benar tertutup gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena kalau kita berniat berhijrah itu pasti ada godaan, pasti ada ujian. Tapi kalau kita benar-benar berniat ingin berhijrah dengan baik, ingin menutup aurat dengan sempurna, dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita ditinggalkan, kita sering-sering ke kajian, gabung sama teman-teman yang soleh, insya Allah kita akan istiqomah gitu. Walaupun istiqomah itu berat ya, hijrah itu memang mudah, karena hijrah itu hanya suatu proses, hanya suatu perubahan, misal dari buruk ke baik, udah aja gitu. Tapi istiqomah itu bagaimana mempertahankan kebaikan itu, agar tidak buruk lagi, itu seperti apa. Nah, istiqomah itu sangat berat. Makanya cara agar kita istiqomah adalah salah satunya kita harus sering menuntut ilmu, sering ke majelis ilmu, kita sering tadabburi Al-Quran, kita bergabung sama orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, karena mereka selalu mengingatkan kita kepada Allah, dan sahabat soleh juga bisa menjadi syafaat untuk kita. Atau kita bisa baca-baca buku seperti buku Ustadz Felix atau Ustadz Salim Afila, itu sangat membantu kita gitu. Terima kasih teman-teman. Mungkin sebetulnya masih banyak sih perjalanannya. Insya Allah kapan-kapan saya akan sharing lagi. Nah, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, kalau suka boleh di like dan boleh di share. Terima kasih. Assalamualaikum.